211 Kebuntuan ayah dan anak dua. Bisakah seorang anak berusia 6 tahun menjadi bajingan dan pandai berakting? Dalam hatinya, dia lebih banyak merasa bingung daripada takjub terhadap anak laki-laki itu. Anak itu seperti teka-teki baginya. Dia baru berusia 6 tahun, seberapa hebat dia. Anak normal seusia Yun Tianyu tidak akan tahu banyak. Mereka yang rata-rata mungkin belum bisa berbicara dengan baik dan mungkin perlu jari untuk menghitung. Ia bahkan pernah melihat anak-anak seusia putranya yang takut dan waspada terhadap orang asing. Bahkan ada yang pemalu yang bersembunyi di belakang orang tua mereka. Yi Chen kecil dianggap pintar untuk usianya. Ia memiliki kecerdasan yang luar biasa dan, meskipun angkuh, hatinya masih seperti anak kecil. Si kecil Yi Chen jelas berbeda dengan bocah ini, yang penuh rencana seperti orang dewasa. Ia masih ingat bagaimana anak laki-laki itu memanggilnya dengan nama lengkapnya di telepon hari itu. Tidak ada tanda-tanda ketakutan dalam suara anak itu, hanya ketenangan dengan sikap dingin dan acuh tak acuh yang tidak dapat dijelaskan. Anak itu tampaknya mengetahui identitasnya sebagai ayah kandungnya meskipun belum pernah bertemu sebelumnya. Bahkan, ia dengan tenang diperingatkan untuk tidak pernah mendekati ibunya lagi. Dia sangat protektif terhadap ibunya di usia yang masih sangat muda. Ancaman sekecil apapun terhadap ibunya akan menjadi lebih besar dan dianggap tidak termaafkan di matanya. Berusia 6 tahun, apa yang bisa dilakukan seorang anak di usia seperti itu? Tetap saja, dia dengan percaya diri menegurku, menurutmu kamu siapa? Dia bahkan memperingatkan, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Dia memang khawatir. Dia juga pernah menjadi anak kecil sebelumnya. Saat berusia 6 tahun, dia hanyalah anak nakal yang tumbuh dalam lingkungan yang aman. Meskipun dia sudah dewasa untuk usianya, hal itu tidak membuat perbedaan besar, tidak seperti anak ini. Dia agak waspada terhadap jiwa dewasa macam apa yang mungkin bersemayam di dalam tubuh muda bocah itu. Di ujung lain, Yun Tianyu sedang asyik memainkan mainan di tangannya saat ia duduk di ruang belajarnya. Mendengar suara napas pendek di telepon, ia menganggapnya karena sinyal yang buruk. Ibu, apakah ibu bisa mendengar Yuyu? Ya, nada bicaranya terdengar serak dan dewasa, Mu Yaze akhirnya berbicara. Suara pria itu menyambar Yun Tianyu bagai kilat, tubuhnya membeku di tempat. Apakah kamu, Mu Yaze? Dia memaksakan pertanyaan ini keluar dari mulutnya, nadanya tidak lagi polos dan kekanak-kanakan. Kedengarannya seperti dua pria dewasa yang sedang berhadapan dengan dingin di telepon. Anak laki-laki itu berdiri dari kursi dengan wajah cemberut, jari-jarinya gemetar karena terkejut. Ya, ini aku. Kenapa kau memanggilku dengan namaku? Kalau begitu, aku harus memanggilmu apa? Tanya Yun Tianyu dengan nada mengejek sebelum tiba-tiba bertanya, mengapa ponsel ibuku ada bersamamu? Set, katanya sambil tersenyum, ibumu sedang tidur nyenyak, pelankan suaramu. Kenapa dia ada di tempatmu? Anak laki-laki itu tidak dapat menerima kenyataan ini, dan dia mengerutkan keningnya dengan sangat khawatir. Ini pasti sangat mengejutkan baginya. Bukankah sudah kubilang padamu untuk menjauhinya? Kau memintaku untuk memilih saat terakhir kali kita bicara, iya. Dia mengingatkannya dengan ramah dan, tampak dalam suasana hati yang baik, berkata, baiklah, aku sudah menentukan pilihanku. Yun Tianyu mengusap dagunya dan berpikir sejenak. Keluarga atau musuh? Kamu yang pilih. Tuanmu, saya rasa Anda telah melakukan kesalahan, kata anak laki-laki itu dengan tenang, saya tarik kembali kata-kata saya. Kamu menyesal. Lelaki itu terkekeh tak terkendali. Anak ini pandai bicara, dari siapa dia belajar itu? 212 Kebuntuan ayah dan anak tiga. Kamu menyesal. Pria itu terkekeh tak terkendali. Anak ini pandai bicara, dari siapa dia belajar berbicara? Entah kau memilih menjadi keluarga atau musuh, itu tidak ada hubungannya denganku. Apapun itu, kau tidak akan pernah menjadi bagian dari keluargaku. Bocah kecil itu berkata sebelum merendahkan suaranya, kembalikan ibu kepadaku. Aku peringatkan kau, sebaiknya kau tidak menyentuhnya. Ia terdengar dingin dan jahat. Meski suaranya terdengar lembut dan muda, nadanya bersifat menghalau. Mu Yaze menyadari bahwa meskipun si kembar lahir pada hari yang sama, mereka sangat berbeda. Dibandingkan dengan bajingan di telepon, Little Yi Chen bagaikan malaikat. Putra ini memiliki karisma seperti ayahnya, keduanya berbicara dengan gaya yang sama.
Ia pemberani dan berani seperti ayahnya meskipun usianya masih muda. Kamu sama sekali tidak menggemaskan, komentarnya sambil duduk di tempat tidur dan membelai lembut pipi Yun Sishi. Itu bukan urusanmu. Yun Tianyu segera kembali tenang. Ia mondar-mandir di ruangan itu dan akhirnya duduk dengan mantap di mejanya. Dari laci, ia meraih buku ceknya. Sambil mengangkat sebelah alisnya, dia berkata kepada lelaki itu, sebutkan saja harganya. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Ayahnya memasang ekspresi terkejut. Berapa banyak uang yang bisa membuatmu menjauh dari ibuku? Berapa banyak uang? Mulut pria itu berkedut. Apakah anak itu sedang menawar harga dengan saya menggunakan celengannya? Apakah Anda sedang bernegosiasi dengan saya? Kenapa tidak? Kita, para pebisnis, berbicara dengan uang, jangan buang-buang waktuku untuk basa-basi. Dengan satu tangan di telepon, Yun Tianyu memegang pena di antara bibirnya dan membuka tutupnya dengan tangan lainnya. Berapa banyak yang kita lihat, kalau begitu? 1 miliar, apakah itu cukup? Pria itu tertawa terbahak-bahak. 1 miliar, bagaimana anak itu akan memperoleh jumlah sebanyak itu? Waktu dia berusia 6 tahun, meskipun dia berasal dari keluarga kaya raya, dia bahkan tidak punya uang ribuan juta, apalagi 1 miliar. Dari mana anak itu bisa mendapatkan 1 miliar itu? Dia tidak meremehkan anak laki-laki itu dan hanya bersikap realistis. Lagi pula, apakah dia membutuhkan 1 miliar itu? 1 miliar dolar, apakah itu tidak cukup? Kedua pria itu, yang dipisahkan oleh telepon, terlibat dalam konfrontasi langsung. Momen itu menegangkan. Tidak cukup. 10 miliar, kalau begitu, apakah itu cukup? Yun Tianyu tersenyum percaya diri sambil memutar pena dengan jari-jarinya. Ia bertindak seperti seorang pengusaha, seseorang yang tahu bahwa ia akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Sikap percaya diri sang putra dan tawarannya yang sangat besar membuka mata sang ayah. Bagaimana kalau begini, mari kita berkompetisi secara adil. Pria itu berdiri di sana dan berkata sambil berdiri dan berjalan ke arah jendela setinggi langit-langit. Kaca jendela yang bening memantulkan bentuk tubuhnya yang ramping. Senyum di wajah Yun Tianyu menegang. Persaingan yang adil. Tidak ada uang yang dapat menandingi nilai wanita ini bagiku. Dia tak ternilai di hatimu dan juga di hatiku. Hehe, kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Anak laki-laki itu terkekeh. Tuanmu, antara kau dan aku, menurutmu siapa yang akan dipilih ibu? Kau akan kalah dalam taruhan ini. Oh. Itu mungkin tidak benar. Kita tunggu saja. Ekspresi anak laki-laki itu berubah tak terkendali. Dia mengepalkan tangan dan menggenggam erat pena di telapak tangannya. Dari mana datangnya keberanian pria itu untuk memprovokasinya? Tak ada yang bisa menggantikan tempatku di hati ibu. Apakah lelaki itu akan menantangku? Karena frustrasi, ia menutup telepon dan terduduk lemas di jok kulit. Meskipun ia berani menelepon tadi, ia tidak begitu percaya diri. 213 di luar kendalinya. Pria itu tampaknya bertekad untuk merebut ibunya dari sisinya. Jika dia kehilangan ibunya, maka dia tidak akan punya apa-apa lagi. Tidak, dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Sialan, dengan alis berkerut dan tangan terkepal, dia menatap tajam ke kejauhan. Bayangannya mengandung rasa kesepian yang tak terlukiskan. Dia tidak bisa kehilangan ibunya. Panggilan terputus. Mu Yaze mengangkat alisnya dan menghapus lock panggilan sebelum membuang ponselnya ke sofa. Permusuhan ini merupakan rahasia antara ayah dan anak. Dia tidak akan membiarkan Yun Sishi mengetahui percakapan mereka. Demikian pula anak yang pintar akan menyembunyikan hal ini dari ibunya dan berpura-pura menjadi anak yang polos dan penurut di hadapannya. Ketika dia kembali, wanita di tempat tidur itu masih tertidur lelap. Dalam mimpinya, dia tidak menyadari pertikaian yang terjadi antara ayah dan anak itu beberapa saat yang lalu. Terbungkus selimut, dia merengek seperti anak kucing sambil berbicara tidak jelas dalam tidurnya. Dia mengulurkan tangan untuk merapikan selimut. Dia memprotes, membetulkan posisi tidurnya, dan tertidur lelap lagi. Dia melakukannya bersamanya di dalam mobil saat dia mabuk. Dia bermaksud untuk melanjutkannya saat mereka sampai di villa, tetapi kelelahan yang tampak di wajah cantiknya membuatnya tidak mau melakukannya malam ini. Peringatan Yun Tianyu bergema di telinganya. Sebaiknya kau tidak menyentuhnya. Ia bagaikan binatang kecil yang terancam, penuh duri pelindung, di usia yang masih sangat muda.
Ia memastikan kata-kata dan nadanya cukup jahat untuk menyakiti sebelum ia berhenti. Namun, dia bisa berempati dengan anak laki-laki itu. Yun Tianyu mungkin bersikap acuh tak acuh, tetapi sebenarnya dia naif. Selama bertahun-tahun, dia adalah satu-satunya kerabat sejati yang dia miliki di dunianya yang murni dan polos. Hanya Yun Cixi yang memberinya perawatan cermat dan penuh kasih sayang dari hatinya. Seorang anak berusia 6 tahun, meskipun berprestasi, akan tetap bergantung pada ibunya. Sekarang ada seorang pria dan seorang anak yang menerobos masuk ke dunia mereka tanpa peringatan, bagaimana Yun Tianyu bisa tinggal diam? Anak itu terdengar waspada dan acuh tak acuh di telepon, tetapi ia dapat mendeteksi jejak kecemasan, ketidakberdayaan, dan bahkan ketakutan dalam nada suaranya. Bagaimanapun juga, apakah aku benar-benar menyinggung perasaannya? Pikirnya dalam hati, alisnya berkerut tanda menyerah. Jika dia benar-benar menginginkannya, dia tidak akan membiarkannya pergi 6 tahun yang lalu. Dia mengenal dirinya sendiri lebih baik daripada orang lain. Dia adalah tipe orang yang tidak mudah beradaptasi dengan apapun. Namun, begitu dia menatap sesuatu, dia tidak akan melepaskannya. Dia sentimental dan tidak mudah melupakan masa lalu. Namun, dia juga tahu bahwa banyak hal berada di luar kendalinya meskipun dia berasal dari keluarga kaya. Hal ini terutama berlaku dengan latar belakang elitnya sebagai anggota keluargamu. Ada banyak sekali rencana jahat, tipu daya, dan konspirasi yang terjadi. Seseorang harus sangat berhati-hati di rumah tangga ini. Dengan latar belakangnya seperti itu, tidak ada wanita yang akan bertahan lama di sampingnya. Dia selalu berkata pada dirinya sendiri untuk tidak melibatkan perasaan dalam hubungan apapun dan bahwa berselingkuh saja sudah cukup. Membiarkan dirinya merasakan sesuatu bisa saja menghancurkan hatinya dalam jangka panjang, bukan? 214 Misteri 6 tahun lalu. Lebih dari 1 dekade lalu, ibunya meninggal dunia. Perpisahan itu terasa seperti salah satu tulang rusuknya telah terkoyak dari tubuhnya. Dia tidak ingin mengalami perasaan seperti itu lagi. Karena itu, demi Yi Chen, dia membangun tembok tinggi di sekelilingnya, menggunakan segala cara yang mungkin, untuk membuatnya tetap aman. Adapun Yun Cixi, dia seperti ikan kecil. Atas dasar niat baik, dia pernah membebaskannya menuju kehidupan yang bebas. Namun, 6 tahun kemudian, setelah bertemu dengannya lagi, dia tidak bisa melupakannya lagi. Dia tidak senang dengan keluarganya. Awalnya dia mengira bahwa dia akan pergi dengan uang itu. Dia mungkin akan pergi ke luar negeri untuk kuliah, bertemu dengan pria yang tepat di sana, dan kemudian saling berjanji untuk menjalani hidup mereka. Sayangnya, kehidupan tampaknya tidak berjalan mulus baginya dalam 6 tahun terakhir. Ia tersandung dalam kehidupan dan memiliki 2 beban di rumah, seorang ibu angkat dan seorang adik perempuan yang tidak ada hubungannya. Mereka bagaikan 2 lintah penghisap darah yang menolak melepaskannya tanpa menghisapnya hingga kering terlebih dahulu. 6 tahun yang lalu, sekretarisnya pernah menceritakan kepadanya tentang suatu detail tertentu. Yun Cixi awalnya tidak mau menjadi ibu pengganti untuknya. Saat pertama kali tubuhnya diperiksa, seorang wanita parubaya telah menemaninya. Setelah diselidiki, wanita ini ternyata adalah ibu angkatnya. Dia adalah anak yang berbakti. Dia selalu bersyukur karena Yun Ye Cheng telah mengadopsinya. Bagaimanapun, terlepas dari makanan atau pakaian, ayah angkatnya tidak pernah memperlakukannya dengan buruk. Ketika kariernya sedang dalam krisis, dia sangat khawatir. Meskipun demikian, ibu angkatnya lah yang pertama kali mengemukakan masalah tentang ibu pengganti. Jika dia menandatangani kontrak untuk menjadi ibu pengganti, dia akan diberi imbalan sejumlah uang yang sangat besar. Ini dapat membantu menyelesaikan utang perusahaan ayahnya sampai batas tertentu. Awalnya dia tidak setuju. Dia pikir itu terlalu tidak bertanggung jawab, tetapi Li Qin, yang tergoda oleh prospek uang, mendesaknya. Dia mengancamnya dengan kematian dan memerasnya dengan mengatakan bahwa dia akan hancur seumur hidup jika dia tidak setuju. Li Qin membuatnya merasa bersalah, mengatakan bahwa jika dia tidak setuju, mereka akan menghadapi kesulitan dalam hidup ini, dan seluruh keluarga akan terlibat karena dia. Yun Cixi merasa sangat menyesal dan terhina. Meskipun tidak mau, dia tidak punya pilihan selain menandatangani kontrak pada akhirnya. Namun, ketika Li Qin kembali ke rumah, dia berpura-pura tidak tahu tentang segalanya dan, seperti biasa, mempermalukannya tanpa henti. Dia benar-benar jahat.
Ketika Muyaze pertama kali mendengar hal ini, dia tidak memasukkannya ke dalam hati, sampai dia mendapatkan laporan pengujian itu. Dia memeriksa golongan darahnya dan membandingkannya dengan sampel darahmu. Departemen Genetika melaporkan hasil tes paternitas DNA, kemungkinan paternitas lebih tinggi dari 99,9999%. Dia adalah putri kandung grupmu yang terabaikan. Identitas Mu Wanru kemudian menjadi sangat meragukan. Muyaze sudah lama curiga terhadap identitasnya. Namun kecurigaan ini tidak berdasar. Saat memasuki kediamanmu, kakekmu meminta beberapa sampel denanya dikumpulkan dan diuji, tetapi hasilnya tidak bermasalah. Dengan demikian, semua orang di keluargamu tidak lagi mempertanyakan identitasnya meskipun anak itu memiliki penampilan yang berbeda dari ibunya. Ketika hasil tes paternitas DNA Yun Shishi keluar, tes yang dilakukan Mu Wanru sebelumnya, yang tidak mengandung masalah, menjadi masalah terbesar. Siapa sebenarnya yang sedang bermain trik? Mu Wanru. Mustahil. Berapa usianya saat itu? Bagaimana dia mampu mengubah hasil laporan pengujian? Pasti ada orang lain yang merusak hasilnya. Siapakah orangnya? 215 Mu King Cheng 1. Siapakah orangnya? Sebenarnya dia sudah lama curiga terhadap identitas Mu Wanru. Muyaze masih muda ketika Museng membawa Mu Wanru yang berusia 9 tahun kepadanya sebagai tunangannya di masa depan. Dia sangat bersikeras meskipun tampak acuh tak acuh. Ketika dia baru saja bergabung dengan keluarga, kakekmu sangat gembira karena dia tidak langsung melakukan tes paternitas. Dia memang telah mengambil sampel darahnya, tetapi dia menunda melakukan tes DNA. Baru setelah Museng menyadari bahwa penampilan gadis itu berbeda dari ibu kandungnya, bahkan tidak ada satu bagian atau ekspresi pun yang mirip, ia mulai curiga dan akhirnya memutuskan untuk melakukan tes DNA dengan sampel tersebut. Mu Wanru, yang saat itu masih sangat muda, jelas tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Selain itu, di usianya, masalah apa yang bisa dia timbulkan? Saat hasilnya keluar, mereka benar-benar cocok. Walaupun Museng secara naluriah merasa ada yang tidak beres, dia tidak memasukkannya ke hati dan hanya menyimpulkan bahwa fitur wajahnya belum matang. Namun, ketika dia akhirnya cukup umur dan fitur wajahnya telah sepenuhnya matang, penampilannya masih jauh berbeda dari wanita itu. Sekali lagi, kakekmu curiga. Mu King Cheng, itulah nama wanita itu. Dia diadopsi oleh Museng saat dia berusia 40-an dan tidak memiliki hubungan darah dengannya. Muyaze tidak tahu banyak tentang wanita itu, karena informasi tentangnya terbatas. Seolah-olah seseorang sengaja menutupi masa lalunya. Orang itu kemungkinan besar adalah Museng. Barang-barang yang ditinggalkan Mu King Cheng sebagian besar disembunyikan. Kakekmu takut dia akan terus teringat padanya jika dia melihat barang-barangnya, jadi dia menyimpannya di ruang bawah tanah. Dia hanya menyimpan sepotong batu giok itu di tubuhnya, mengeluarkannya sesekali untuk menatapnya sambil tenggelam dalam pikirannya. Tetap saja, mengenai latar belakangnya, Muyaze menemukan beberapa bagiannya. Mu King Cheng rupanya hanyalah seorang penyanyi rendahan di sebuah kabaret yang dikenal sebagai Paramon di masa lalu. Sebelum dia diadopsi oleh keluarga Mu, nama panggungnya adalah King Cheng. Rumor yang beredar adalah dia adalah seorang yatim piatu dan tidak memiliki nama. Berbeda dengan masa kini, ibu kota masa lalu jauh dari kata makmur, melainkan banyak keluarga kaya yang diam-diam lahir dari reformasi ekonomi. Meskipun demikian, Mu, keluarga kaya dan berkuasa selama 100 tahun, mendominasi ibu kota. Saat itu, ada distrik yang ramai di ibu kota. Jika diartikan sekarang, distrik itu dipenuhi dengan klub malam. Hanya sedikit bar dan klub malam yang beroperasi saat itu, jadi Paramon adalah tempat orang kaya menghabiskan waktu setelah makan. Distrik ramai tempat Paramon berada adalah salah satu dari banyak properti di bawah keluarga Mu. Paramon awalnya hendak ditutup karena manajemen yang buruk. Beberapa saat kemudian, manajer Paramon saat itu mendatangkan Mu King Cheng dari suatu tempat, dia sungguh berharga. Tidak hanya memiliki suara yang indah, ia juga terampil dalam dansa ballroom, dan seperti namanya, ia memiliki penampilan yang sangat cantik, yang sulit ditemukan. Ia tak tertandingi di generasinya dan terkenal pada masanya. Karena itu, seiring berjalannya waktu, statusnya di Paramon berangsur-angsur meningkat. Seiring dengan peningkatan ini, kabaret yang sebelumnya hampir tutup, kembali marak. Bahkan,
Kabaret ini mampu bersaing dengan kabaret-kabaret terpopuler saat itu. Banyak bos pergi ke Paramount untuk Mu Qingcheng, dan semua yang pernah pergi ke sana menjadi pelanggan tetap dan sering mengunjungi kabaret di kemudian hari. 216 Mu Qingcheng 2. Pemilik klub malam lainnya berebut bakat langka ini dengan tawaran tinggi. Ini adalah sapi perah yang stabil. Pada waktu itu banyak yang mencoba memburunya. Namun, Mu Qingcheng adalah gadis yang sentimental, jadi dia tidak terpengaruh oleh tawaran murah hati dari pemilik bar lainnya. Sejak saat itu, ketenarannya melambung tinggi dan tak seorang pun dapat melampauinya. Ia dianggap sebagai penyanyi nomor 1 di kota itu. Bisnis Paramount berangsur-angsur membaik, sementara bisnis lainnya makin memburuk. Menjelang akhir, semua klub malam di ibu kota tutup kecuali Paramount, yang terus menjadi bisnis abadi. Pemilik klub malam itu sangat baik kepada Mu Qingcheng dan tidak pernah memperlakukannya dengan buruk. Bagaimanapun, dia dipuja sebagai wajah klub malam. Sejak zaman dahulu, pria dikenal tertarik pada wanita cantik. Oleh karena itu, setelah beberapa waktu, hatinya goyah, lagi pula, dia adalah wanita cantik yang menawan yang tidak dapat ditolak pria. Saat itu, dia yang baru menginjak usia 18 tahun, sedang berkembang dalam kenaifan dan kelembutannya. Dia seperti bunga sepatu yang bersih setelah menghapus riasannya, benar-benar sumber godaan yang mematikan. Begitu dia menyuruhnya pulang, dia tiba-tiba menerkamnya di pintu masuk rumah. Dia tidak menyadarinya dan terkejut. Dia bangga dan berprinsip meskipun seorang penyanyi dan mengancam akan bunuh diri jika dia mendekatinya lagi. Karena tidak dapat memenuhi keinginannya, dia pun pergi dengan marah. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa adegan ini direkam oleh seorang reporter tabloid. Adegan itu dimuat di berita keesokan harinya. Tak lama kemudian, rumor tentang dirinya yang tidak lagi suci menyebar seperti api. Hidupnya berubah drastis dalam semalam. Ia adalah sosok yang suci, bersih, dan tak tergoyahkan bagi para pelindungnya. Citranya sangat tercoreng oleh rumor-rumor yang memfitnah. Para pelanggan itu mulai bersikap tidak terkendali di sekitarnya, dan situasi semakin memburuk. Ketika dia meminta bantuan manajer itu menolak untuk campur tangan sebagai cara balas dendam atas penolakannya sebelumnya. Penuh dengan kesakitan dan keluhan, dia mulai merasa lelah dengan kehidupan malam yang keras dan menyedihkan ini, dan bahkan kehidupan itu sendiri. Pelanggannya menjadi semakin tidak masuk akal karena rumor-rumor itu semakin dibesar-besarkan. Mereka bahkan secara terbuka memperebutkannya. Selama masa sulit ini, dia terpaksa mencari perlindungan dari seorang pria. Saat itu, hanya lelaki inilah yang mampu melindunginya dari segala ancaman dan penindasan di ibu kota. Orang ini adalah Mu Liancheng. Mu Liancheng adalah ayah kandung Mu Yaze dan putra kesayangan Mu Sheng. Ia masih muda, cakap, dan berbakat. Meski baru berusia 20-an, asetnya sudah mencapai lebih dari beberapa ratus juta. Saat itu, dia bertunangan dengan simpanan keluarga kaya Jiang di ibu kota. Mu Qingcheng akhirnya diadopsi oleh Mu Sheng sebagai putrinya. Dengan demikian, Mu Liancheng menjadi saudara kandungnya secara nominal tanpa hubungan darah. Hal ini menghilangkan semua anggapan yang dimilikinya terhadapnya. 217 kasih sayang. Kecantikan Mu Qingcheng sangat halus dan abadi, tetapi tidak demikian halnya dengan Mu Wanru. Mu Wanru bahkan tidak sebanding dengan jari kelingking Mu Qingcheng. Oleh karena itu, saat Mu Wanru masih remaja, Mu Sheng melakukan tes DNA lagi padanya. Entah bagaimana dia mengetahui masalah ini dan buru-buru menyuap departemen genetika untuk mengubah hasil tes DNA. Mu Sheng tidak diberitahu tentang hal ini dan hanya bisa meratapi hilangnya kecantikan Mu Qingcheng secara permanen. Mu Yaze, yang mengetahui kebenarannya, memperoleh hasil tes DNA yang sebenarnya sebelum Mu Wanru sempat memalsukannya. Ia memperoleh bukti bahwa Mu Wanru adalah seorang penipu. Mu Wanru yang menyedihkan itu sangat hemat, tapi boros. Dia mengira dengan memalsukan hasilnya, semua orang akan tahu dan identitasnya bisa disembunyikan, sehingga dia bisa melanjutkan penyamarannya sebagai putri Mu Qingcheng. Namun, dia telah meremehkan Mu Yaze. Pria itu telah melihat semua jenis konspirasi dan mengalami banyak pertumpahan darah yang disebabkan oleh kekayaan sejak muda. Kekuasaan, uang, perkelahian, rencana kotor, dan rencana jahat, dia telah melihat semuanya, Mu Wanru tidak mungkin menjadi lawannya. Mu Sheng sudah tua, dan meskipun benar bahwa pengalaman melahirkan kebijaksanaan,
dia berada pada tahap di mana dia hanya bisa dianggap pikun. Namun, hal ini tidak berlaku bagi cucunya. Muyaze sama sekali tidak pikun, jadi meskipun ia berhasil menipu sang kakek, sang cucu sama sekali tidak tertipu olehnya. Akan tetapi, dia sendiri tidak cukup untuk menunjukkan kartu trufnya. Karena curiga ada rencana yang lebih besar di balik rencana jahatnya, dia terus menunggu kesempatan dengan bersikap rendah hati. Grandmaster Mu sudah lanjut usia dan hanya menjabat sebagai presiden di Sheng Financial Group secara formal. Meskipun ia pemegang saham terbesar, ia tidak lagi terlibat dalam operasinya. Semua urusan diserahkan kepada cucunya yang paling dipercaya untuk menanganinya, karena ia ingin menikmati sisa hidupnya dengan tenang. Bagaimanapun, usianya semakin bertambah tua setiap harinya, jadi tidak dapat dielakkan jika ada yang mengincar hak warisan konsorsium di tangannya. Meskipun Muyaze adalah pewaris sah dan orang yang dipilih oleh Grandmaster Mu untuk memimpin keluarga di masa depan, itu tidak berarti yang lain akan menerima pengaturan ini dengan sukarela. Mu Sheng memiliki 3 istri. Mu Liancheng dilahirkan oleh istri pertamanya, dan Muyaze adalah putra tunggal Mu Liancheng dan Jiang Yishan. Ini tidak berarti bahwa tidak ada calon pewaris lain dalam keluarga Mu. Karena kesehatan kakeknya makin memburuk, mereka yang mengincar warisan Muyaze mulai gelisah. Wanita biasanya dikorbankan dalam pertumpahan darah kerajaan. Muyaze merenung cukup lama setelah menerima laporan identitas Yun Sishi. Memang benar bahwa wanita simpanan yang hilang itu adalah dia. Mu Wanru hanyalah seorang palsu. Dalam kasus ini, identitas sebagai putri Mu Qingcheng harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Ini juga berarti bahwa Yun Sishi adalah tunangannya yang sebenarnya. Dia telah melihat foto Mu Qingcheng muda, dan Yun Sishi adalah tiruannya. Faktanya, Grandmaster Mu dapat dengan mudah menentukan siapa yang asli dan palsu dengan menghadirkan Mu Wanru dan Yun Sishi kepadanya pada saat yang bersamaan. Satu tatapan saja sudah cukup. Tidak diperlukan penjelasan, argumen, atau bahkan laporan identitas. Yun Sishi mewarisi kecantikan Mu Qingcheng yang tak tertandingi dan keanggunannya yang mendalam. Ini adalah bukti terbaik. Akan tetapi, dia tidak melakukan hal itu karena dia merasakan belas kasihan yang langka terhadapnya. 218 bukti. Wanita yang polos dan murni seperti itu pantas mendapatkan pasangan yang lebih baik untuk bersandar. Baginya, dia bisa hidup tanpa wanita, dan seorang istri hanyalah sebuah gelar baginya. Semua wanita sama saja. Dia mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak mengenal cinta sejati lagi. Memicu emosinya hanya akan menambah kelemahannya, dan itu bisa berakibat fatal. Dunia orang kaya yang berbahaya tidak cocok untuk wanita semurni kertas putih seperti dirinya. Hanya saja, sekarang, dia tahu bahwa dia masih memiliki seorang putra, dan di bawah perawatan penuh ketelitian wanita bodoh ini, anak lelaki itu benar-benar telah berubah menjadi seseorang yang luar biasa. Dia harus memeras otaknya karena ini. Sambil duduk di tepi tempat tidur, dia memandangi profil samping Yun Sishi yang menenangkan dan berpikir mendalam. Malam telah larut, namun Yun Tianyu masih belum bisa tidur. Sambil berguling-guling di tempat tidur sambil memikirkan Yun Sishi, dia akhirnya keluar dari tempat tidur dengan pijamannya dan pergi ke meja belajar untuk dengan tergesa-gesa menyelesaikan seluruh buku soal matematika sekolah menengah. Ia menyalakan laptopnya, dan bunyi bip memberitahunya tentang email baru di kotak masuknya. Ia mengkliknya, email itu berisi informasi yang telah ia perintahkan kepada Li Hanlin untuk diperiksa sebelumnya. Lu Jingtian, namanya terdengar bagus, tetapi tidak mencerminkan kejahatannya. Yuyu membaca email itu dalam diam, jari-jarinya yang indah mengetuk-ngetuk meja dengan berirama. Ia tampak seperti sedang fokus merencanakan sesuatu. Percakapannya dengan Muyaze sebelumnya membuatnya sangat marah. Tanpa kabar dari ibunya, dia benar-benar merasa frustrasi. Dia sedang tidak berminat untuk peduli dengan wanita ini. Ia hendak keluar dari akun emailnya ketika Li Hanlin mengiriminya pesan lagi. Pesan-pesan itu berisi rekaman yang disalinnya dari hotel. Untuk tempat seperti hotel, rekaman kamera keamanan disimpan dengan aman. Jika tidak ada petugas polisi di tempat kejadian, warga biasa tidak akan bisa mengaksesnya sama sekali. Dia tidak tahu bagaimana Li Hanlin berhasil mendapatkan ini di tangannya. Dia membuka rekaman pertama. Rekaman itu memperlihatkan Lu Jingtian sedang memukul seorang wanita di salah satu koridor hotel. Dia dapat mengenalinya lewat penampilannya,
karena dia telah memperhatikan apa yang dikenakannya di pesta itu. Gaunnya terlihat unik, jadi dia mudah dikenali saat mengenakannya. Kamera keamanan di dalam Hotel Imperial disembunyikan dengan baik, dan jangkauan tangkapannya disesuaikan dengan yang terluas. Kamera dari rekaman diposisikan untuk menangkap gambar tangga dan pintu lift. Mereka yang familiar dengan tata letak hotel menyadari bahwa kedua area ini merupakan titik fokus kamera keamanan, sehingga rekaman diambil dari dua sudut berbeda. Sayangnya, Lu Jingtian dianggap melakukan kejahatan di bawah pengawasan. Karena emosinya, dia lupa mencari tempat yang lebih terpencil dan langsung mengarahkan tinju dan tendangannya ke Yunna. Dengan dukungan ayahnya yang kuat, dia tidak perlu ragu. Rekaman pertama kabur. Dari sudut ini, orang hanya bisa mengenali siluet Lu Jingtian. Adapun orang yang dipukulinya, fitur wajahnya kabur dan dia tidak dapat mengenalinya sama sekali. Ketika dia membuka rekaman kedua, rekaman itu memperlihatkan mereka berdua dari depan. Rekaman itu diposisikan pada sudut yang tepat dan fitur wajah dapat terlihat dengan jelas. Dia langsung mengenali Lu Jingtian, dan penampilan wanita yang ditabraknya berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Yunna, dia mengerutkan alisnya. Dia juga menghadiri pesta malam ini. Mengapa dia tidak melihatnya? Apakah karena dia tiba terlambat? 5 menit setelah rekaman dimulai, Lu Jingtian menyeret Yunna ke tangga. 10 menit kemudian, dia keluar dari tangga dengan ekspresi bingung. 219 menunggu waktu yang tepat. 10 menit kemudian, dia keluar dari tangga dengan ekspresi bingung. 10 menit kemudian, beberapa petugas keamanan bergegas ke tempat kejadian. Mereka membawa Yunna yang sudah pingsan keluar dari tempat kejadian. Yuyu merenung. Di wajahnya yang tampan namun muda, ada mata basah dengan kilatan penuh perhitungan. Lu Jingtian. Pesta malam ini sungguh menakjubkan, ada pemandangan menarik ini. Meskipun Yunna mengalami nasib demikian, dia tidak merasa kasihan padanya, dia hanya berpikir bahwa Yunna adalah korban perbuatan jahatnya. Dia masih muda, tetapi dia tahu konsep karma. Yang satu menanam benih, lalu kemudian berbuah. Menanam benih yang baik akan menghasilkan hasil yang baik, dan benih yang buruk akan menghasilkan hasil yang buruk. Meskipun demikian, dia terkejut dengan kekejaman Lu Jingtian. Lu Jingtian ini terlalu kejam. Dari rekaman, orang tidak akan tahu apa yang telah dia lakukan pada Yunna sehingga wajah Yunna berubah menjadi berdarah dan mengerikan. Dia tidak peduli dengan bagaimana keadaannya sebagai pribadi dan faktanya, tidak akan mau repot-repot menyelidikinya lebih lanjut jika dia tidak melakukan dan mengatakan semua hal yang mengerikan itu kepada ibunya di pesta dansa, yang tentu saja membuat dia marah. Dia tidak takut pada apapun kecuali wanita ini melakukan hal-hal kejam yang telah dia lakukan pada Yunna untuk menghadapi ibunya. Saat memikirkan hal itu, kemarahan meluap tak terkendali dari hatinya. Yun Tianyu menggerakkan mouse di layar untuk menyimpan rekaman dan kemudian menjawab Li Hanlin, tunggu waktu yang tepat. Di pihaknya, Li Hanlin merasa aneh. Menunggu waktu yang tepat. Apa yang mereka tunggu? Bukankah ini saat yang tepat? Dia berusaha keras untuk mendapatkan rekaman itu. Awalnya dia mengira Yun Tianyu akan menjualnya dengan harga tinggi kepada wartawan media dalam upayanya untuk mencemarkan nama baik Lu Jingtian. Namun, anak laki-laki itu tidak melakukan itu, dan sebaliknya, dengan murah hati menyuruhnya untuk menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Kapan tepatnya waktu yang tepat? Dia tiba-tiba teringat pada keputusan yang dibuat Yun Tianyu dalam salah satu rapat dewan direksi. Saat itu, Lezi Holdings memiliki mainan pintar yang disetujui oleh semua pemegang saham di dewan direksi untuk diperkenalkan ke publik. Mereka ingin merilis produk ini ke pasar sesegera mungkin karena mereka yakin bahwa produk ini akan menjadi tren internasional. Batch pertama mainan hampir siap. Pada saat itu, permintaan mainan sedang tinggi di pasaran, dan dewan direksi menjadi lebih bersemangat untuk segera merilis produk. Ketika kontrak untuk meluncurkan produk ke pasaran diserahkan kepada Yun Tianyu, mereka menunggu dengan penuh harap untuk menandatangani dan membubuhkan stempel, tetapi untuk waktu yang lama, dia tidak melakukan apapun. Dewan direksi panik. Mereka mendesaknya berulang kali untuk memberikan persetujuannya, tetapi dia hanya mengirimi mereka email yang menyatakan, tunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat? Li Hanlin tidak bisa menahan rasa penasarannya. Semua orang tidak tahu apa yang dipikirkan Yun Tianyu. Tepat saat dewan direksi hampir putus asa, kurang dari 2 bulan kemudian,
berita tentang MITEL Toys Corporation yang mengalami masalah dengan lini produksinya mencuat. Setelah diselidiki oleh Komite Regulasi Internasional, mainan kayu perusahaan mainan tersebut ditemukan mengandung timbal yang berlebihan. Ketika penilaian risiko dilakukan pada produk ini, masalah seperti tingkat pelarut beracun yang berlebihan dan bahkan perubahan warna pada lapisan permukaan teridentifikasi. MITEL merupakan salah satu taipan produksi mainan dan pesaing terbesar Lesi. Balok-balok jengah yang diproduksinya pernah menjadi tren di seluruh dunia, perusahaan tersebut berada di puncak kejayaannya. Oleh karena itu, ketika skandal ini beredar, semua orang terkejut, dan reputasi MITEL jatuh ke titik terendah. Pada saat itu, orang tua sangat khawatir dengan kualitas mainan anak-anaknya. Mainan seharusnya dimainkan oleh anak-anak. Jika kualitasnya buruk, bukankah mainan justru akan membahayakan anak-anak? 220 sesak nafas. Lesi Holdings mengambil kesempatan ini untuk melakukan serangan balik dengan merilis pengumuman, membuat laporan jaminan kualitas mainan internasional, dan mengecam keras MITEL atas praktik tidak bermoralnya. Lesi menggunakan MITEL Toys sebagai batu loncatan untuk menyelenggarakan peluncuran produk akbarnya. Berkat insiden ini, Lesi muncul sebagai pemenang dalam pertarungan komersial ini. Lesi Holdings mengambil 60% pangsa pasar mainan pada kuartal pertama. Setelah kejadian ini, jajaran direksi mulai memandang pemegang saham misterius ini dengan penuh rasa kagum dan hormat. Yun Tianyu pernah berkata bahwa dia bukan tipe orang yang akan beradu argumen dengan orang lain, tetapi sekali dia beradu argumen, dia tidak akan memberi kesempatan kepada lawan untuk membalas. Mengingat nada bicara santai anak laki-laki itu ketika mengucapkan kata-kata itu dan merenungkannya sekarang, agen itu merasa gugup. Sungguh menakjubkan bahwa seorang anak laki-laki berusia 6 tahun memiliki ketajaman bisnis dan visi ke depan seperti itu. Terlebih lagi, siapapun akan menganggap karismanya menakutkan. Yun Tianyu tentu saja tidak akan memberitahu dia kesempatan apa yang sedang dia tunggu, dia sudah punya rencananya. Kehangatan membanjiri ruangan. Yun Sishi memiliki tidur nyenyak yang langka. Dia biasanya tidak bisa tidur nyenyak. Dia sering dihantui mimpi buruk di malam hari, tetapi tadi malam, tidurnya nyenyak dan mimpinya indah. Langit hampir tidak terang ketika jam biologisnya yang tepat waktu membangunkannya dari tidur. Sinar matahari tidak mungkin dapat menembus tirai jendela yang tertutup rapat. Dia dapat merasakan kegelapan yang menyesakkan mendekatinya. Mabuk membuat kepalanya berdenyut, cairan lambung membuat perutnya sakit. Dia dengan mengantuk mengulurkan tangannya untuk meringankan pelipisnya yang sakit, tetapi sebuah tangan besar mendahuluinya dan memijat bagian kepalanya yang merasakan sakit tumpul dengan tekanan yang tepat. Pelayanan itu berhasil menenangkan sarafnya yang tegang. Reaksi selanjutnya setelah sakit kepalanya berkurang, dari mana datangnya tangan itu? Dengan bunyi, pop, otaknya tampak terbelah oleh kilatan cahaya terang yang menyilaukan. Dia diam-diam membuka celah matanya dan dengan hati-hati menyapukannya ke sekelilingnya. Seorang pria berbaring berhadapan di sampingnya. Lengannya yang panjang memeluknya erat-erat di dadanya, keduanya telanjang dan hanya ditutupi selimut. Dia menunduk lebih jauh dan menangkap gambaran mengepul yang membuat pipi dan telinganya memerah. Tubuh lelaki itu kuat dan tegap. Dia pernah melihatnya tampak tinggi dan ramping dalam balutan jas, tetapi dia tidak menyadari bahwa lelaki itu memiliki tubuh yang terpahat sempurna di baliknya. Gambar ini pastinya mengganggu pikirannya. Pikirannya kacau, dan begitu pula napasnya. Dia samar-samar mengingat setiap adegan yang terjadi tadi malam. Tenggorokannya tercekat karena malu saat adegan-adegan panas itu terputar dalam pikirannya. Dia mungkin tidak suka alkohol, tetapi dia masih bisa mengingat kejadian-kejadian saat dia mabuk. Dalam ingatannya, ada sebuah mobil sport di pinggir jalan di atas bukit berhutan, seorang pria yang memeluknya saat dia dipaksa duduk di pangkuannya, dan sekumpulan tubuh yang saling bergelut. Semakin banyak adegan yang diingatnya, semakin khawatir pula dirinya. Matanya tak terkendali berubah menjadi merah. Ya Tuhan, hal bodoh apa yang telah kulakukan? Diam-diam dia menyalahkan dirinya sendiri. Mengapa aku menghabiskan segelas anggur itu padahal aku tahu betul aku tidak bisa menahan minuman keras? Sekarang, itu membuatku mendapat masalah besar. Mengapa dia begitu mudah dilahap? Dia mencela dirinya sendiri dengan marah. Dia begitu frustrasi hingga tubuhnya mulai gemetar dan napasnya tersengal-sengal. Selanjutnya bab 221 berpura-pura tidur.